Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Almahdi Zulfian Prismanto dari Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia, program Blended Learning. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat mengikuti ujian tengah semester mata kuliah Hukum Internasional yang diampu oleh Ibu Dr. Maslihati Nur Hidayati SHMH selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Internasional. Pada video kali ini saya akan memaparkan mengenai sumber-sumber hukum internasional berdasarkan pemahaman saya selama mengikuti mata kuliah hukum internasional. Adapun sebelum saya melanjutkan untuk membahas mengenai sumber-sumber hukum internasional, saya menggunakan beberapa referensi yang saya jadikan acuan. Di antaranya ialah buku Hukum Internasional, suatu pengantar jilid kedua oleh Dr. Sefriani SHM dan juga bahan ajar yang diberikan di dalam akun Learning Management System oleh dosen pengampu Ibu Dr. Maslihati Nur Hidayati SHMH. Berikut ulasannya. Sumber-sumber hukum internasional. Menurut seorang diplomat bernama Mokhtar Kuswatmaja, sumber hukum internasional dibedakan dalam arti material dan formal. Dalam arti material sendiri adalah sumber hukum yang membahas dasar berlakunya hukum suatu negara. Sedangkan dalam arti material, yaitu sumber dari mana kita mendapatkan atau menemukan ketentuan-ketentuan hukum internasional. Berikut macam-macam sumber hukum dalam hukum internasional. Dalam buku Hukum Internasional suatu pengantar jilid 2 oleh Dr. Sefriani SHM disebutkan pada pasal 38 Mahkamah Internasional yang dijadikan rujukan pembahasan sumber hukum internasional. Menurut paragraf 1, pasal ini dalam memutus sengketa internasional, maka hakim Mahkamah Internasional dapat menggunakan sumber sebagai berikut. Yang pertama ada perjanjian internasional, kemudian ada kebiasaan internasional, selanjutnya prinsip-prinsip umum hukum yang diakui oleh bangsa-bangsa. Kemudian ada putusan pengadilan dalam doktrin atau karya hukum sebagai sumber hukum tambahan. Adapun sifat pasal 38 ini merupakan petunjuk bagi hakim dalam mempertimbangkan macam-macam sumber hukum yang dapat digunakan dan tidak bermaksud memberikan daftar lengkap macam-macam sumber hukum karena masih ada sumber hukum yang lain yang tidak disebutkan, antara lain resolusi majelis umum atau putusan organisasi internasional, dan sifatnya bukan merupakan suatu hierarki. Ada beberapa dasar hukum yang dapat dijadikan rujukan, antara lain pasal 38 Statute of International Court of Justice, kemudian ada Statute of International Criminal Court, kemudian ada Vienna Convention on the Law of Treaties 1962. Kemudian dalam perjanjian internasional ada peristilahan untuk perjanjian internasional itu sendiri, seperti traktat, fakta, konvensi, piagam, declaration, protokol, accord, dan lain-lain. Sebagai contoh perjanjian internasional adalah Kesepakatan Pembentukan Organisasi Dagang Internasional atau WTO. Kemudian ada Kesepakatan dalam Pertanian, Perdagangan Internasional, dan lain-lain. Sebagai contoh yang lain dalam sumber hukum internasional yaitu ada kebiasaan internasional dengan contoh hubungan diplomatik antar dua negara seperti hubungan diplomatik antara Indonesia dan Malaysia. Kemudian ada yang dinamakan prinsip hukum umum. Sebagai contoh adalah Jus Cogens. Jus Cogens sendiri merupakan aturan-aturan dasar hukum internasional umum yang dapat ditafsirkan sebagai public policy dalam pengertian hukum nasional. Kemudian contoh sumber hukum internasional pada putusan-putusan pengadilan dapat merupakan sumber hukum tambahan. Keberadaannya tidak dapat berdiri sendiri dan digunakan berdampingan dengan sumber hukum yang ada di atasnya.
Ini sifatnya untuk memperkuat. Lalu ada karya hukum. Karya hukum sendiri bersifat tambahan dan tidak mengikat, serta tidak mampu menciptakan hukum. Perkembangan karya-karya hukum mampu mewarnai perkembangan dan dinamisasi hukum internasional dalam rangka pembentukan hukum internasional yang lebih mengikat dan lebih kuat dalam bentuk perjanjian internasional lainnya. Demikian apa yang bisa saya paparkan mengenai sumber-sumber hukum internasional. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.